Selamat pagi, salam Gloria. Kembali lagi berjumpa dengan saya Markus Suryadi dari Distrik Surabaya di renungan singkat Senyum Pagi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria pada tanggal 18 Februari 2021. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Markus 2 ayat 8 sampai 22. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan buanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ia berjalan lewat situ. Ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian Yesus makan di rumah orang itu. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata kepadanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi pada waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya. Yang baru mencapik yang tua, lalu makin membesarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam renungan singkat pada pagi hari ini, kita
wujudkan dalam 3 cerita. Yang pertama menceritakan orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Lewi si pemungut cukai yang bertobat dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, hal berpuasa. Runtutan cerita ini mengisahkan tentang kehidupan kita sehari-hari. Orang lumpuh ini melambangkan beban atau dosa kita yang tidak bisa diampuni oleh siapapun kecuali datang kepada Yesus, kecuali datang kepada Tuhan, meminta ampun dan memohon ampun. Setelah pengampunan itu datang, masuk dalam cerita Lewi si pemungut cukai. Kenapa Tuhan Yesus mau bergabung atau bisa dibilang bergaul dengan para pendosa? Dalam ayat 17 di Markus 2 ini dikatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sehingga jelas di sini bahwa ketika Tuhan Yesus bergaul erat dan bergaul karib dengan para pendosa, dengan para orang-orang yang tidak layak dikatakan, ya emang tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa, untuk mengobati orang sakit, untuk menjadikan mereka yang sakit itu bisa sembuh. Sakit itu bisa dalam 2 hakikat, sakit secara fisik maupun sakit secara rohani. Dalam proses penyembuhan atau pemulihan sakit itu, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus melakukan puasa. Kenapa kita diwajibkan puasa? Untuk menanggalkan semua dosa kita, untuk menanggalkan semua masa lalu kita, untuk menanggalkan semua kesalahan kita. Hal berpuasa merupakan identik dengan penyesalan diri, memikul salib. Dengan berpuasa, kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebagai bahan perenungan, mampukah kita dalam menghadapi awal tahun ini meninggalkan kehidupan dosa kita yang lama di tahun 2020 kemarin dan menyongsong yang akan datang ini dengan kemuliaan, dengan tubuh yang tanpa dosa? Ataukah kita tetap menjalankan dosa itu? Mari kita renungkan masing-masing. Demikianlah renungan singkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.